Sebelum mulai pelajaran, silakan ketua kelas naik ke atas untuk memimpin doa belajar. Silakan Arif. Bersedia siap? Siap. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya hari ini. Abdul Saman, Anissa, Keisha, Husnul Khotimah, Mama Fakirul, Mama Bisa, Mama Arjuna, Mama Sadi, Fadil, Rasya, Ainul Mahia, Firdaus. Ada semua ya? Kita lanjut. Silakan anak-anakku semuanya berdiri.
fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan daun. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk di materi kali ini yaitu tentang jenis-jenis daun. Nah, apakah kalian pernah melihat daun? Nah, apakah kalian pernah memperhatikan sebuah tanaman yang memiliki daun yang berbeda-beda bentuk? Nah, apa saja bentuk-bentuk daun yang kalian ketahui? Ada yang lurus daunnya, ada yang melengkung, ada yang berjari. Apa saja contohnya yang pernah kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari atau yang pernah kalian makan sebagai sayuran? Apa contohnya? Daun Kalau begitu kita lanjut materi hari ini mengenai jenis-jenis daun. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami fungsi utama daun. Yang kedua, siswa mampu mengetahui jenis-jenis daun dan bentuknya. Kita masuk ke materi daun. Nah, apa itu daun? Nah, daun adalah organ tumbuhan yang berfungsi untuk fotosintesis dan respirasi. Daun memiliki berbagai bentuk dan struktur yang berbeda-beda. Nah, tergantung pada jenis tumbuhan dan lingkungan. Nah, kemudian masuk ke materi fungsi utama dari daun. Nah, fungsi utamanya itu yang pertama sebagai proses fotosintesis, di mana daun menangkap energi cahaya matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Nah, di mana terjadi proses fotosintesis? Proses fotosintesis terjadi di kloroplas organel yang mengandung klorofil. Kemudian yang kedua ada namanya respirasi. Apa itu respirasi? Di mana daun membantu tumbuhan dalam pertukaran gas, di mana oksigen diambil dan karbon dioksida dikeluarkan. Proses ini terjadi di mana? Di stomata. Apa itu stomata? Lubang kecil yang terdapat pada permukaan daun. Kita lanjut mengenai fungsi lain daun, yaitu transpirasi, proses penguapan air dari permukaan daun yang membantu dalam pengangkutan air dan mineral dari akar ke seluruh tumbuhan. Nah, apalagi fungsi lain daripada daun? Sebagai tempat penyimpanan atau apa? Tempat untuk berlindung. Pada beberapa tumbuhan, daun juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan air dan nutrisi seperti pada pohon sukulen. Kemudian daun dapat mengalami modifikasi menjadi duri untuk melindungi tumbuhan dari herbivora seperti pada kaktus. Jadi banyak caranya tanaman untuk melindungi dirinya. Begitupun juga pada hewan, semua punya keunikan dan kelebihan masing-masing dari tanaman. Kita masuk di struktur daun epidermis. Nah, apa itu epidermis? Epidermis itu biasa disebut lapisan luar daun, di mana lapisan luar ini berfungsi
melindungi jaringan internal. Nah, kemudian dapat ditutupi oleh kutikula yang mengurangi penguapan air. Nah, lanjut di stomata. Apa itu stomata? Stomata itu pori-pori kecil pada epidermis yang mengontrol pertukaran gas dan transpirasi. Nah, kemudian masuk di struktur daun mesofil. Nah, daun mesofil ini memiliki lapisan jaringan daun yang mengandung kloroplas, tempat fotosintesis berlangsung. Kemudian mesofil ini terdiri dari dua jenis sel, yaitu palisade atau terletak di atas padat dengan kloroplas, dan jaringan spor itu di mana dia berongga yang dapat membantu pertukaran gas. Nah, kemudian lanjut di struktur daun pembuluh angkut. Nah, di mana ada dua pembuluh angkut, yaitu xilem dan floem. Xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Kemudian floem mengangkut hasil fotosintesis atau glukosa ke seluruh bagian tumbuhan. Venasi ini pola pembuluh angkut di daun yang bisa berupa sejajar, menyiring, menjari, atau melengkung. Nah, struktur daun modifikasi. Nah, modifikasi daun itu ada yang berduri. Berduri itu apa pun contohnya? Kaktus. Kenapa dia berduri? Karena untuk melindungi dirinya. Kemudian daun sukulen itu contohnya lidah buaya untuk penyimpanan air. Nah, tangkai daun yang memiliki berfungsi sebagai fotosintesis di beberapa tumbuhan. Contohnya itu kaktus opuntia. Nah, lanjut macam-macam daun. Nah, contoh dari daun menjari. Apa itu daun menjari? Daun yang memiliki tulang daun utama yang bercabang seperti jari-jari dari satu titik mirip dengan bentuk jari tangan. Contohnya adalah daun singkong. Nah, coba diperhatikan daun singkong yang ibu pegang. Lihat dia seperti menjari kan? Ini contohnya daun menjari. Coba lihat gambar di atas. Ini contoh daun singkong. Menjari ya. Apalagi selain daun singkong, ada daun pepaya sama daun kapas. Nah, perhatikan, dia bentuknya seperti memiliki tulang daun utama yang bercabang seperti jari-jari. Kemudian daun menyirip. Daun menyirip ini memiliki tulang daun utama dengan cabang-cabang tulang daun sekunder yang tersusun secara berurutan seperti sirip ikan. Contohnya adalah mangga atau bahasa latinnya Mangifera indica. Nah, perhatikan daun mangga ya. Nah, ini daun mangga, perhatikan. Sama ya. Dia memiliki tulang daun utama. Nah, dia memiliki tulang daun utama, kemudian tulang daun sekunder yang tersusun seperti sirip ikan. Nah, ini contohnya. Nah, kalian perhatikan, memiliki tulang daun utama, kemudian dia menyirip seperti tulang ikan. Jadi ini contoh dari
daun menyirip. Apa lagi? Jambu biji. Daun jambu biji. Nah, dia ini daun jambu biji, perhatikan. Atau ada lagi daun durian. Kalau kalian pernah lihat, nah itu contoh daunnya itu menyirip. Ini daun jambu sama ini daun mangga. Kalian perhatikan, ini namanya daun menyirip seperti sirip ikan. Perhatikan. Kelompok satu. Ini contoh daun menyirip seperti sirip ikan. Coba diperhatikan nak daunnya. Nah, kemudian yang terakhir itu daun sejajar. Daun sejajar, daun yang memiliki tulang daun utama yang sejajar satu sama lain dari pangkal hingga ujung daun. Sering terlihat pada daun rumput. Nah, contohnya selain daun rumput adalah pada jagung atau pada padi. Nah, ini contoh daun sejajar. Contohnya pada daun jagung. Kalian lihat ini daun jagung, dia tulangnya sejajar. Memiliki tulang daun utama yang sejajar satu sama lain. Jadi dia lurus tulang-tulangnya. Nah, dia lurus ya. Nah, ini pada daun padi. Nah, kalian lihat. Ini daun jagung, kemudian ini daun padi. Sama kan? Bentuk daunnya, tapi beda tanaman, tapi daunnya mirip. Dia sama-sama memiliki bentuk daunnya sejajar. Coba diperhatikan kelompoknya lagi naik. Ini padi, ini jagung. Ini padi, ini jagung. Kalian lihat, memiliki tulang daun yang sejajar ya. Yang mana padi? Oke, jagung yang mana? Coba kelompok 4. Ini namanya tulang daun sejajar. Dia sejajar dari pangkal sampai ke daun. Kemudian yang terakhir ada namanya daun melengkung. Daun melengkung yaitu daun yang tulang daunnya melengkung atau membentuk busur. Biasanya membentuk pola melengkung dari tulang daun utama ke tepi daun. Contohnya itu pada daun sirih, daun bambu, dan daun karet. Nah, ini contohnya dia daun melengkung. Lihat, perhatikan contoh daunnya itu melengkung pada daun sirih. Dia melengkung kan? Perhatikan gambar di atas ini. Kalian lihat daunnya dia kalau dia melengkung. Nah, ini tulang daunnya melengkung kan? Coba perhatikan daun sini, melengkung kan? Dan daunnya. Ini daun apa? Perhatikan tulang daunnya melengkung. Sekian untuk materi hari ini mengenai fungsi daun dan jenis-jenis daun maupun bentuk-bentuk daun. Nah, ada pertanyaan mengenai materi kali ini? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan bagi kelompok, kemudian kita akan kerja LKPD per kelompoknya. Nah, bagi ya, kelompok 1, 2, 3, dan kelompok 4. Oke, silakan semuanya berdiskusi dengan kelompoknya. Ibu akan bagi kelompoknya ya.
bentuk daun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi daun juga itu memiliki berbagai fungsi selain bisa membuat makanan, bisa juga untuk lemak berlangsungnya kehidupan. Untuk materi kali ini cukup sekian. Silakan anak-anakku semua bereskan bukunya. Sudah? Sebelum menutup pelajaran, silakan ketua kelas naik ke atas untuk memimpin doa sesudah belajar.